Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita yang ada. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya boleh ambil dalam kitab Lukas 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam ayatnya yang ke-36. Lagi pula di situ Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ayatnya ke-39 berbunyi demikian. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan di sini menceritakan tentang kehidupan Hana. Semasa hidupnya ia tetap setia dan ia tetap percaya kepada Tuhan. Pokok bahasan dalam firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini yaitu dengan judul Sampai Masa Tuamu. Arti setia kepada Tuhan. Contoh-contoh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari. Dalam tujuan umum, di dalam firman Tuhan yang saya bawakan, yang saya ambil tadi di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 40, ialah memahami dan mempraktikkan perbuatan setia kepada Allah. Seperti seorang ibu yang bernama Hana tadi, dia tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang dilaluinya tetap setia mengiring akan Tuhan. Seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya dan dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa pergumulan Hana mungkin pada saat itu sangat luar biasa. Pergumulan yang dia hadapi begitu rumit, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan di situ Allah bekerja, Allah turut bekerja dalam kehidupan Hana dan memberkati Hana. Tujuan khusus di dalam firman Tuhan yang saya khotbahkan pada saat ini itu mengenal Hana sebagai orang yang setia kepada Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Memahami dan mempraktikkan perbuatan setia yang ditunjukkan Hana. Hana adalah seorang nabi perempuan yang memperoleh karunia melihat terpenuhnya rencana keselamatan dari Allah. Sesudah ayahnya Fanuel meninggal dunia, ia mengisi seluruh masa hidupnya menjanda selama bertahun-tahun dan tidak pernah menikah lagi. Sebaliknya, Hana mengabdikan dirinya kepada Tuhan serta berpuasa dan berdoa siang dan malam, bermati ragah untuk menantikan kedatangan Mesias. Perjuangan Hana pada saat itu tidak sia-sia. Seperti Simeon, ia pun mendapat karunia melihat terwujudnya rencana Allah. Latar belakang dari permasalahan firman Tuhan mengenai kehidupan Hana
yang saya boleh bawakan pada saat ini adalah bahwa di dalam Alkitab mengajarkan bahwa status tidak menikah dapat menjadi berkat yang lebih besar daripada menikah. Paulus menyatakan bahwa orang yang tidak menikah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memusatkan perhatiannya dan perkara Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan sepenuhnya menyerahkan dirinya kepadanya atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam tradisi masyarakat Yahudi, seorang janda memang tidak ada pada kepala keluarga yang mencari nafkah. Namun bagi Hana yang sudah berumur 84 tahun, kesengsaraan tidak menjadikan dirinya sedih, marah, dan berontak kepada Allah. Tetapi masalah tersebut membuatnya berserah sepenuhnya kepada Allah atau kepada Tuhan. Dalam setia melayani, yang setia melayani dan beribadah, berpuasa dan berdoa, Hana ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia senantiasa berpuasa, berdoa di bait Allah. Kedua orang ini dipakai Allah untuk menegaskan dan meneguhkan jati diri Yesus. Tidak hanya di hadapan Yusuf dan Maria, tetapi seperti yang dilakukan Hana juga di hadapan banyak orang yang masih setia berharap kepada Allah. Dalam potret kehidupan Simeon dan Hana, kita menemukan wujud kehendak Tuhan mengangkat martabat manusia kecil yang biasanya dihina di dunia. Yang kedua, bahwa kita harus setia atau hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Para gembala menjadi orang yang pertama memperoleh kabar tentang kelahiran Mesias dan percaya pada kabar itu. Demikian pula Simeon dan Hana yang hidup dalam pengharapan akan kedatangan Raja Damai. Mereka setia dan memperoleh karunia melalui perjumpaan dengan Yesus Sang Mesias. Dengan itu, Yesus menunjukkan pesan terusnya. Semua manusia bermartabat, semua sama di hadapannya. Demikian firman Tuhan meneguhkan umat percaya untuk tetap setia kepada Tuhan. Sampai masa itu tiba dengan sendirinya, marilah kita tetap percaya atau tetap setia di dalam Tuhan. Marilah kita tetap setia seperti Hana yang tetap setia sampai pada masa tuanya. Dia tetap setia di dalam pengiringannya akan Tuhan, dan pengiringannya akan Tuhan tidak kendor sampai dia masa tuanya atau sampai maut menjemput dia. Marilah kita tetap hidup setia di dalam mengiring akan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap terus setia, terus berjuang di dalam Tuhan. Seperti kehidupan Hana tadi, dia tetap setia di dalam Tuhan dan berjuang sampai masa Tuhannya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah datang dalam kehidupan kita, yang seperti dikisahkan di dalam firman Tuhan tadi yang saya boleh ambil tadi di dalam Lukas. Di dalam Lukas 3 ayat 36 sampai 40 tadi yang menceritakan tentang kisah seorang ibu yaitu Hana yang tetap setia, tetap melakukan firman Tuhan walaupun di masa dia sulit, tetap melakukan firman Tuhan. Dia tetap mempercayai Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Apapun yang dia hadapi tetap percaya kepada Tuhan. Baiklah juga kita anak-anak Tuhan yang ada. Baiklah kita tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita, kita tetap setia dan percaya sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya kepada kita.
maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dia maha kaya, Dia maha tahu. Apapun yang kita butuhkan juga dalam kehidupan kita, terkadang kita sebagai manusia kita tidak mampu. Kita tidak mampu melewati setiap kehidupan kita atau menjalani hari-hari ini yang penuh dengan tantangan maupun rintangan di masa-masa saat ini. Khususnya pada masa-masa saat ini, begitu banyak tantangan kehidupan dunia, banyak berita yang mungkin terkadang menggemparkan kehidupan kita apabila kita melihatnya di berbagai macam kehidupan manusia yang ada di dunia berbeda-beda. Kita tahu bahwa selama kita masih ada di muka bumi ini, Tuhan akan senantiasa mengirimkan setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengimani bahwa Tuhan adalah Allah yang kuasa. Dia tidak memberikan kita pergumulan di luar batas kehidupan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita untuk setiap kehidupan kita. Baiklah kita senantiasa percaya sungguh kepada Tuhan, dan dengan kehadiran kita, baiklah Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan di muka bumi ini. Karena biarlah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya datang ke muka bumi ini, kita tetap setia, dan apabila kedatangan Tuhan, kita boleh dapat menaik bersama dengan Tuhan Yesus ke surga, yaitu surga yang indah, bahwa di sana tidak ada tempat lagi untuk meratapi tangis dan duka, namun ada sukacita yang kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Walaupun di muka bumi ini mungkin kita mengalami berbagai macam duka cita, lebih banyak mengalami pergumulan hidup, tetapi kita percaya bahwa Allah akan melepaskan kita semuanya itu dari dalam pergumulan hidup kita. Tuhan akan memberikan kita kemenangan, kelepasan, karena Tuhanlah yang hidup di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, baiklah kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dimanapun kita berada dan dimanapun kita melangkah, kita tetap setia akan iring Tuhan, menjauhi segala sikap dan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah suci, kita senantiasa kehidupan kita suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini mungkin tidak sempurna, tetapi biarlah Tuhan yang menyempurnakannya di dalam setiap pendengaran kita. Shalom, puji Tuhan dan salam sejahtera.